Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya, kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari dua hal tersebut. Menurut catatan kepolisian, dari tanggal 11 hingga 14 Juni 2021, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menangkap setidaknya 3.823 orang yang terlibat kasus premanisme dan pungli di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu menyusul instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait pemberantasan premanisme pada 10 Juni 2021. Meski demikian, beberapa aksi premanisme dan pungli masih saja terjadi. Seperti pada tanggal 10 Juli 2021, aksi premanisme yang dialami sopir truk semen di Kota Padang viral di media sosial. 2 hari pasca kejadian, jajaran kepolisian setempat masih belum menemukan preman tersebut. Sementara itu, kepolisian daerah atau Polda Sumbar mengklaim telah melakukan pengamanan terhadap ratusan preman sejak keluarnya instruksi Kapolri. Sebenarnya bagaimana preman ini berkembang di Indonesia? Baik, mari kita kembali ke masa lalu. Kalau kita runut sejarahnya, preman yang terorganisir sudah muncul sejak era Hindia Belanda. Tragedi premanisme juga sering terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Jabodetabek. Seperti beberapa waktu yang lalu, kepolisian menggerebek dan menangkap John Refrake di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat, bersama dengan puluhan anak buahnya usai keributan di Tangerang, Banten, yang diwarnai penembakan, penganiayaan, dan perusakan. Publik sudah mengenal keterlibatan John K. dalam dunia preman. Insiden itu menambah panjang catatan sejarah Indonesia terkait premanisme. Karakteristik preman sering juga disebut jago atau jawara. Istilah preman ini memang sudah diketahui sejak penjajahan Belanda. Bentrok berdarah yang melibatkan kelompok preman kerap terjadi. Sejarah mencatat pertikaian besar yang melibatkan preman. Misalnya, kelompok pimpinan Hercules, Ucu Kambing, dan Lulung yang terjadi di kawasan Tanah Abang. Sifat premanisme ini kadangkala memang terselubung, sehingga walaupun diberantas oleh polisi, aksi premanisme berpotensi untuk terjadi di waktu yang akan datang. Lantas, apa itu premanisme dan mengapa orang-orang terlibat di dalamnya? Preman merupakan istilah untuk menyebut individu yang aktivitas kesehariannya melakukan perampokan atau pemerasan. Kekerasan preman secara kelompok umumnya disebabkan karena benturan kepentingan usaha dengan nilai rupiah yang tidak sedikit. Dalam teks-teks akademis, istilah untuk preman yang sering digunakan antara lain adalah gangster, bandit, mafia, dan kelompok kriminal yang terorganisasi. Perbedaan antara istilah-istilah tersebut memang cenderung longgar. Konsep organized crime atau kejahatan yang terorganisir kemudian dibatasi pada sifat pelaku yang berkelompok, berorientasi pada profit atau keuntungan, serta adanya unsur aktivitas utama sebagai penyedia barang atau jasa ilegal. Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan, suatu kelompok kriminal layak disebut sebagai organized crime bila memenuhi 5 kriteria. Kriteria itu adalah berorientasi pada keuntungan usaha, kerap menggunakan kekerasan, menyuap aparat demi mendapatkan keuntungan dari penyediaan jasa atau barang ilegal, dan melakukan perluasan bisnis jahat ke sektor bisnis formal. Organized crime umumnya melakukan ekspansi ke sektor bisnis formal untuk memudahkan penyamaran saat melakukan pengiriman dan penyeludupan barang atau jasa ilegal. Ekspansi ke sektor legal juga akan memudahkan organized crime dalam mendapatkan bahan baku produk yang akan dijual kembali. Misalnya, bagi kelompok yang memproduksi narkoba, identitas palsu sebagai perusahaan bidang farmasi atau kesehatan akan memudahkan kelompok itu dalam memperoleh bahan baku narkoba. Ekspansi ke sektor bisnis sah juga dilakukan sebagai bentuk diversifikasi usaha.
Yakuza misalnya, kelompok organized crime tertua di Jepang, melakukan berbagai aktivitas bisnis legal mulai dari properti, konstruksi, hiburan, hingga bisnis asuransi. Sampai saat ini, Yakuza masih berkembang di Jepang sebagai gangster yang paling ditakuti. Sementara itu, di Indonesia, pada awalnya, bisnis utama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman di kota-kota besar Indonesia adalah penjagaan atau bisa dibilang keamanan suatu kawasan tertentu seperti lahan parkir, tempat hiburan, dan pasar. Dalam perkembangannya, sebagai individu yang bergabung dalam kelompok preman direkrut ke dalam bisnis jasa penagihan utang. Para preman tersebut dianggap mampu untuk membantu industri perbankan atau perusahaan kredit dalam menagih para debitur yang telat atau tidak membayar tagihan utang. Meskipun aktivitas penagihan utang itu legal, beberapa laporan menyebutkan adanya penyimpangan karena mereka kerap menggunakan cara-cara kekerasan. Aktivitas penagihan utang dengan cara preman bukan hanya fenomena di Jakarta. Praktik kekerasan dalam penagih utang misalnya terjadi di Surabaya, Jawa Timur dengan korban pengemudi ojek online. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Palembang. Kala itu penagih utang menodongkan pistol kepada seorang warga yang menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor selama 2 bulan. Bisnis para preman memiliki konsumen sendiri, meskipun sebagian risikonya adalah hilangnya rasa aman publik. Motivasi seorang untuk bergabung dalam kelompok preman umumnya didasari dengan pertimbangan rasional. Tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Para preman perlu melakukan sejumlah pencapaian tertentu untuk meraih posisi puncak dalam karir kriminalnya. Mereka menganut 2 prinsip kunci, menyelesaikan tugas dan menunjukkan loyalitas. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok kriminal merupakan salah satu cara naik pangkat. Aktor-aktor dalam bisnis kriminal menjadikan momen-momen bentrok kekerasan sebagai ujian kenaikan kelas. Sementara itu, di mata negara, apabila seorang preman terlibat dalam tindak kekerasan, maka ia akan didakwa melanggar hukum dan diberikan sanksi. Namun bagi atasan dan kelompoknya, melakukan kekerasan adalah simbol keberanian dan loyalitas. Dalam bisnis kriminal, seorang justru akan lebih dihormati ketika ia pernah menjalani hukuman atas cara-cara kekerasan yang pernah ia lakukan. Latar belakang etnis dan budaya memiliki peran tersendiri dalam premanisme. Atribut kultural seperti etnis, bahasa, dan kebiasaan seringkali menjadi syarat keanggotaan seorang dalam suatu kelompok kriminal, sekaligus mempengaruhi keberhasilan karirnya dalam dunia kejahatan. Secara teknis, kesamaan atribut-atribut kultur akan memudahkan dan mempercepat proses sosialisasi nilai-nilai di dalam kelompok kriminal. Sebab itulah, klaster kelompok kriminal di kota-kota besar Indonesia secara alamiah terbentuk berdasarkan etnis. Dimensi kultural ini juga lekat dalam konteks bisnis kriminal di Amerika Serikat. Cosa Nostra misalnya, salah satu kelompok kriminal terbesar di AS, mensyaratkan keanggotaan intinya harus seorang yang berasal dari keturunan Sicilia. Sementara itu, di Indonesia, hubungan kultural antar individu dalam kelompok kriminal membuat persoalan premanisme menjadi kian kompleks. Benturan antar kelompok kriminal karena alasan-alasan material dapat disulut menjadi konflik antar etnis. Kita tidak bisa melihat masalah premanisme ini secara sebagian-sebagian. Kekeliruan dalam melihat akar persoalan premanisme akan menimbulkan bencana yang lebih besar dibandingkan premanisme itu sendiri. Pemerintah Indonesia di masa lalu diduga pernah menerapkan kebijakan yang keliru dalam mengatasi premanisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada 2012 merilis laporan atas insiden penembak misterius atau biasa disebut Petrus yang dilakukan institusi keamanan terhadap orang-orang dengan ciri-ciri preman. Jumlah korban meninggal akibat penembakan yang berlangsung pada rentang waktu 1982 sampai 1985 adalah 167 orang. Negara tidak boleh kalah dengan preman. Namun negara tidak boleh pula merespon premanisme dengan cara-cara yang preman. Penegakan hukum terhadap tindakan premanisme yang telah berjalan perlu terus dilakukan. Pemerintah perlu menanggulangi premanisme secara serius dengan melihat masalah ini sebagai masalah kesejahteraan. Pemerintah harus memulai dengan penyelenggaraan pendidikan yang merata dengan kualitas maksimal dan akses luas-luasnya.
Kemudian, anak-anak muda di seluruh Indonesia dapat menjangkau dan terlibat dalam proses pendidikan yang mengembangkan diri dan potensi secara optimal. Lalu, pemerintah perlu serius dalam menciptakan lapangan kerja yang terdistribusi secara merata. Apabila anak-anak muda dapat berkarya secara sah dan produktif, maka tidak perlu pindah ke kota untuk mengajukan diri menjadi bagian dari kelompok John atau kelompok-kelompok preman lainnya. Di Indonesia sendiri ada satu preman yang sangat dikenal dan melegenda. Siapa lagi kalau bukan Hercules, yang merupakan mantan preman dan penguasa Tanah Abang. Hercules bernama lengkap Rosario de Marshall dan lebih dikenal dengan sebutan Hercules, lahir 27 Mei 1968, adalah seorang gangster dan broker politik asal Indonesia. Hercules adalah seorang portir untuk TNI Angkatan Darat pada masa integrasi Timur Timur. Saat pindah ke Jakarta, ia mendirikan kelompok preman, tepatnya di kawasan Tanah Abang. Ia mengatur dunia bawah tanah kejahatan Jakarta pada 1990-an. Saat ini, Hercules menyandang status selebritas sebagai gangster terdepan. Terkadang muncul pada acara TV serta majalah tabloid. Ia juga dikenal karena hubungan politiknya dengan capres tahun 2014 dan 2019, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Rosario de Marshall kehilangan satu tangannya saat berusia 12 tahun pasca serangan di Ainero pada tahun 1978 yang juga menewaskan orang tuanya. Kemudian, Zaki Anwar Makarim merekrutnya sebagai tenaga bantuan operasional atau TBO dan membawanya ke Jakarta bersama puluhan pemuda Timor Timur lainnya untuk tinggal bersama. Saat ini, Hercules aktif di organisasi masyarakat dan keagamaan. Dia senang membantu santunan yatim piatu. Saat menjadi preman, Hercules terkenal sebagai penguasa Tanah Abang. Kenapa Tanah Abang? Ya, karena Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para preman. Sejak pemerintah angkat tangan dalam pengurusan pasar yang mulai tak terkendali dan juga semrawut, saat itulah preman dari berbagai etnis dan wilayah masuk untuk bantu menata Tanah Abang. Kelompok preman memperoleh banyak uang atas jasa keamanan, parkir, dan kebersihan dari para pedagang. Tak jarang, para preman tersebut juga kadang melakukan kekerasan demi mendapatkan uang. Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 1980-an. Pria berambut ikal ini seringkali lolos dari maut. Ia disegani sebagai orang hebat karena keberaniannya yang besar. Dalam acara Kick Andy tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 16 kali. Meski begitu, ia tetap selamat. Separuh dari tangan kanan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah, menggunakan tangan palsu. Bahkan bukan hanya tangannya saja yang palsu, salah satu bola matanya juga buatan manusia. Karena dulu Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Sebelum hidup di Jakarta, Hercules tinggal di Timur Timur. Di sana, ia banyak bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI. Ia terbang ke Jakarta untuk menyembuhkan luka di tangannya. Saat itu, Hercules dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RS, Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Kata Hercules, "Saya mau mandiri. Tiba di Tanah Abang, saya tinggal di kolong jembatan." Ucapnya dikutip dari buku Kick Andy, kumpulan kisah inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering dilawan oleh preman lain. Karena hal itulah, ia selalu membawa golok panjang. Ya, daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu, setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan, lengah sedikit lawan akan menyerang, kata Hercules. Hercules yang pernah divonis 8 bulan penjara dalam kasus penyerobotan lahan mencoba untuk menata hidupnya sekeluar dari penjara. Di antara bisnis yang ia jalani adalah bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Hercules kini telah berubah menjadi lebih baik dan makin disegani oleh banyak orang. Ia bahkan sempat dipuji oleh seorang purnawirawan perwira tinggi Polri, Irjen Pol Ike Edwin.
Luar biasa ya Hercules, ternyata makin tua makin bermanfaat, makin tua makin disayang orang lain, makin dilihat dan makin dicari orang, ungkap Ike. Kalau kita kembali ke masa-masa kekuasaan Hercules, ternyata dulu dia pernah dikalahkan oleh seorang jawara Betawi. Nama asli jawara itu adalah Bapak Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing, salah seorang jawara yang paling disegani di Tanah Abang. Julukan lain yang paling terkenal bagi Ucu Kambing adalah Panglima Perang Betawi. Namanya beken setelah memukul mundur kelompok Hercules yang pernah menguasai wilayah hitam Tanah Abang. Namun Ucu tidak mau disebut preman. Saat ini Ucu Kambing dikenal sebagai jawara sekaligus tokoh Betawi yang sempat menguasai Tanah Abang. Bahkan saking tersohornya, dia sampai dapat julukan sebagai Panglima Perang Betawi Tanah Abang. Tak disangka, Ucu dulu pernah perebutan kekuasaan dengan para preman Tanah Abang termasuk Hercules. Hingga akhirnya Tanah Abang pun dapat dikuasai. Belum lama ini, Ucu Kambing menceritakan pengalamannya saat menjadi penguasa Tanah Abang. Sebelum terjadi perebutan kekuasaan antar kelompok di Tanah Abang, Ucu Kambing sudah memiliki peranan penting. Ia bersama pemuda lainnya berhasil membebaskan kawasan Tanah Abang dari peluru nyasar. Ucu Kambing dan kawanannya memang sudah lama menjaga Tanah Abang. Tepatnya setelah berlangsung peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan sederet nama Jenderal TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1998, Indonesia sempat dilanda krisis moneter. Kerusuhan pun terjadi di mana-mana, khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Namun saat itu, Tanah Abang adalah salah satu kawasan yang sama sekali tak tersentuh kerusuhan. Hal ini berkat Ucu Kambing dan para rekannya yang menjaga pintu-pintu Tanah Abang. Ucu juga mengaku meski ia sudah melakukan penjagaan ketat serta berhasil membebaskan kawasan Tanah Abang dari kerusuhan, dia sama sekali tidak mendapat apresiasi dalam bentuk apapun. Kata Ucu begini, di mana-mana terjadi kerusuhan, cuma alhamdulillah di Tanah Abang doang enggak. Kita jaga, kita kasih benteng sama anak-anak, tapi nggak dapat apa-apa tuh, lanjut dia. Ucu Kambing juga pernah mengalahkan pasukan Hercules. Ia berhasil menyingkirkan Hercules dari Tanah Abang. Setelah itu, ia mendirikan Ikatan Keluarga Besar Betawi Tanah Abang atau disingkat IKBT. Ikatan ini dipercaya sebagai pengolah jasa keamanan di Tanah Abang sampai ujung Jakarta Barat. Bahkan Ucu juga sempat menggadang pasukan berani mati yang akan datang ke Jakarta menjelang pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Namun kala itu Gus Dur mencegahnya dan kerusuhan pun tidak terjadi. Ucu Kambing berani menjamin selama dirinya menguasai Tanah Abang, maka Tanah Abang akan bebas dari premanisme. Ucu mengatakan jika ditemukan preman akan segera dipanggil untuk melakukan pembinaan, bukan dimusuhi. Begitulah kisah Ucu Kambing yang berhasil menumpas kekuasaan Hercules di Tanah Abang. Sekian dari Mbah, tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.